saw itu satu simbol seperti alif lam mim, kan boleh aja kan? Kan boleh aja. Orang yang ngerti ya orang yang paham maksud ini. Saw itu bukan saw yang ente maksud. Sama dengan kita tulis as, bukan as yang bahasa Inggris, ini kan bahasa Indonesia. Kecuali ente ngomong ke orang Londo ya. Ini saw sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis membolehkan meringkas sallallahu alaihi wasallam jadi salam atau sad mim, sama kan? Ada di kitab. Untuk apa? Lil ikhtisar, boleh. Yang penting tahu maksudnya. Cuma ada sebagian imam memakruhkannya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam memakruhkannya, haram atau makruh, beda nggak? Maka kita nggak ngambil salah satunya. Menurut kita, kalau sudah disepakati dalam satu bahasa bahwa satu simbol ini bermakna A, B, C, D, kita boleh menulisnya. Ya, jangankan itu. Nih, kita tutup ya. Coba lihat. Ini kalau cara baca hadis. Nanti antum sebutkan mana yang tidak ada di lafaz itu ketika aneh membaca. Oke. Wa bihi ilai qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid an Abi Jamrah. Coba dari begitu saya membaca sesuatu ditulis enggak di situ? Saya ulangi, qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid. Mana yang enggak ditulis di dalamnya? Tuh, qala aja boleh disederhanakan, bahkan dihilangkan boleh. Ahli hadis mengerti. Yang penting ketika ditulis atau didengar antum berselawat pakai lidah. Bukan teks itu yang penting. Selawat itu di sini dan di sini. Ditulis nama Nabi, sholawat. Gitu. Dikira kita kurang sholawat. Kita untuk sholawat buat berjanjian. Ya, maulid hampir tiap minggu di kita ya. Enggak, barusan kan bacaan maulid juga itu. Ahli sholawat aja dia. Nah, kita tutup ini. Banyak kalau kita buka teks, banyak hal-hal penting yang muncul yang perlu dibahas. Jadi bolehkah memendekkan sallallahu alaihi wasallam jadi SAW? Boleh. Subhanahu wa ta'ala jadi SWT. Apalagi radhiyallahu anhu boleh nggak? Boleh. Jangankan itu, nama ente aja boleh dipendek kok. Wa syara'id din wa du'a ilaih. Syariat-syariat agama dan doa ilaih. Doa bukan berarti doa, tapi menyeru untuk kepada agama. Wasu'al anhu, bertanya mengenainya, wa hifzihi, menghafalnya, wa tablighihi, dan mentablighnya, mendakwahkannya, man lam yablughu, kepada orang yang belum sampai. Nah, baru kita baca riwayatnya ya. Ini hadis bonus buat antum ya. Berarti udah berapa hadis dari tadi? Gitu nggak? Tuh lumayan, nggak perlu pergi ke Mekah kan terdapat satu hadis. Cukup di Masjid Raya Bintaro Al-Makki Al-Bintari. Wa bihi qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid. Khalaf bin Hisham berguru kepada Hammad bin Zaid. Saya sudah sering cerita Hammad bin Zaid ini orang yang kena hoax di zamannya mengenai sahabatnya sendiri Abu Hanifah. Jadi beliau ini versus Abu Hanifah. Saya pendek ya. Abu, kalau antum kan Abu. Hammad bin Zaid dengar apa yang dia dengar, hoax bahwa Abu Hanifah anti sunnah, merubah suatu sunnah kepada suatu amal baru dengan qiyas. Maka Hammad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah najasatul ard,
najisnya bumi. Orang najis itu bukan ulama, kata Ahmad bin Zaid. Jadi jangan heran kalau ada kiai kita kerasnya bukan main, ya kan? Ada nggak kiai kita murid anak bangun aja macam-macam, ya? Semuanya alim, satu lembut, satu keras, ya kita nikmati aja, ya. Kita pasang adab ke mereka, kita cinta kepada ayahandanya, cinta kepada mereka. Kalau kasarnya kita tidak tiru, gitu ya. Kita cinta aja. Ada kan beberapa anak beliau dan masing-masing beda semua, ya. Ini Ahmad bin Zaid aja dulu bencinya bukan main kepada Abu, tapi yang terkenal siapa? Yang mazhabnya sampai hari ini dibaca, tapi riwayat hadisnya yang sampai hari ini dibaca Ahmad. Ini satu rahasia dari Allah. Siapa yang memperjuangkan sesuatu di zamannya, maka dia akan dikekalkan namanya oleh Allah dengan yang dia perjuangkan. Imam Abu Hanifah memperjuangkan fikih yang ada kiasnya. Imam Ahmad bin Zaid memperjuangkan riwayat hadis dan mengamalkan apa adanya. Maka dua orang ini Allah bikin terkenal dengan perjuangan mereka masing-masing. Abu Hanifah terkenal dengan mazhab fikihnya, bukan hadisnya. Padahal sama-sama santri hadis, imam hadis. Antum dengar nggak hari ini hadis riwayat Abu Hanifah? Ada? Gak ada. Padahal beliau periwayat hadis sebelum Imam Bukhari. Tahun berapa Abu Hanifah wafat? 150. Imam Bukhari tahun berapa lahir? 194. Beda angkatan nggak? Jauh banget. Oke. An Abi Jamrah qala sami'tu Ibnu Abbas. Dari aku mendengar Ibnu Abbas. Lalu ada ha, saya sudah jelaskan sebelumnya apa makna ha. Ha itu tahwil, memindahkan riwayat. Berarti dia punya dua jalur. Satu riwayat khalaf, dia punya guru kedua namanya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini murid juga dari Imam Malik, kawan dari Imam Syafi'i. Walafzu lahu qala akhbarana Abbad bin Abbad. Teks walafzu lahu menunjukkan bahwa ini kalimatnya Abbad bin Abbad. Maksudnya apa? Ulama ahli hadis sepakat untuk tidak sepakat bahwa satu riwayat dari Nabi bisa beda-beda lafaz. Ya, maka satu hadis zikir beda ahli hadis, beda zikirnya. Loh kok ada sekarang orang ngomong harus begini bacanya, di luar ini bid'ah. Berarti dia nggak muhadis beneran, muhaddas dia. Berhadas. An Abi Jamrah an Ibni Abbas. Riwayat ini ketemu di Abu Jamrah. Jadi kalau saya buat nih sanadnya, Imam Muslim punya dua jalur ke atas. Satu tadi siapa namanya? Khalaf. Satu yang kedua ya. Nanti dia punya guru, ketemu di Ibn Jamrah. Ibn Jamrah. Maka Ibn Jamrah ini disebut dengan poros sanad. Apa sebutannya? Poros sanad ini juga disebut dengan, dulu orang kalau ngaji nyantri ke Imam Ibnu Jamrah. Ini murid-muridnya, jalur-jalur itu ya. Nah, kalau dalam ilmu orientalisme ada lagi istilahnya. Cuma kalau saya sebutkan pecah kepala antum nanti. Ya, ini aja udah mulai ngebul nih. Bau keringatnya udah mulai keluar. Orientalis nyebut istilahnya untuk mendiskreditkan hadis. Apa kata mereka? Hadis ini bukan dari Nabi, bukan dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi SAW, tapi hadis ini buatan Abu Jamrah. Nama teorinya projecting back. Tuh bingung kan? Apa artinya sih juga nggak tahu. Ya, ya. Lalu dia membuat kias balik. Dari mana sumbernya? Oh, sumbernya si Ibnu Jamrah. Berarti hadis ini buatan Ibnu Jamrah. Muncullah teori daripada seorang Belanda namanya Joseph Sacht. Apa kata dia? Tidak adalah hadis itu bersumber dari Rasulullah.
hadis itu buatan ulama ahli fikih abad kedua dan ketiga. Jadi mereka ini wong londo itu dulu menuduh ulama-ulama kita di zaman itu memalsukan hadis. Gak pecah kepalanya. Alhamdulillah, malah seru ya. Jadi seru. Alhamdulillah saya ngajar orientalis juga. Bukan ngajarin orientalis, ngajarin orang ngeritik orientalis. Ya nikmat dari Allah. Kisahnya mengenai qadima wafat Abdul Qais ala Rasulullah. Datang utusan wafat Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayy min Rabi'ah. Kami ini dari hayy itu kabilah dari Rabi'ah. Waqad halam bainana wa bainaka kuffar Mudar. Antara kami dan engkau terhalang oleh orang kafir Mudar. Nama tempat atau nama kabilah. Fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Kami tidak dapat datang kepadamu wahai baginda Rasulullah kecuali hanya di bulan haram. Nah, ini bukti bahwa dulu orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah itu mereka emang sengaja datang nyantri kepada Rasulullah sallallahu alaihi, dan enggak semuanya datang, cukup utusan. Famurna bi amrin na'mal bih. Wahai Rasulullah, yang sederhana aja, ajarkan kami sesuatu yang dapat kami amalkan. Wa natu ilaihi min man wara'ana. Lalu kami ajarkan orang di belakang kami, di kampung kami. Nah, ini. Jadi seseorang boleh minta jadi mursyid, jadi muhaddis, jadi murabbi kalau niatnya menjadi guru. Ya, boleh minta ijazah kalau niatnya ingin menyebar kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi, bukan pengen dapat gelar. Ya, itulah tradisi ahli hadis. Mereka sering kalau ketemu guru mengatakan ajizni ya syaibi, wahai tuan guru tolong ijazahkan saya. Para ahli zikir mengatakan tuan guru ijazahkan saya. Bukan bangga-bangga, saya megang ini bukan bangga-bangga. Ini kan ijazah imamah tadi ya. Bukan bangga-bangga, tapi ingin menyebarkan kebaikan. Bahwa jangankan pakai tasbih, jangankan zikir A, B dan C, jangankan pemahaman, pakai serban aja kita ada sanadnya. Lalu Nabi mengatakan, amurukum bi arba'. Biar gampang Nabi kasih rumus 4. Aku perintahkan kamu 4 hal. Anhakum an arba'. Aku perintahkan untuk percaya kepada Allah 1. Lalu Nabi fassaraha lahum. Nabi jelaskan. Nah, itu ceramah tuh. Bahwa boleh berceramah. Ambil satu kalimat penting, jelaskan. Ini dalilnya. Faqala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu lanjutannya ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini 1. Terus 2, salat. 3, zakat. Yang 4, membayar ghanimah. Tu'addu khumsa ma ghanimtum. 1/5 dari ghanimahmu dikirim ke pusat. Gitu. Dilarang juga kamu untuk beberapa hal. Nah, ini 4 hal ini semuanya adalah alat untuk menyimpan tua. Duba, hantam, bukan antam emas ya. Wad naqir muqayyar. Jadi itu tempat nyimpan. Ada yang labu dibolongin terus dikeraskan, disimpan di situ seperti jurus mabuk itu loh. Ya, ada yang kulit, ada yang gentong dari dari kayu dibersihkan lalu dalam gentong ini tempat-tempatnya. Ya, Nabi larang untuk nyimpan itu. Ini sebelum muncul nasakhnya. Jadi nanti ini dihapus juga bahwa bekas tempat tua boleh dipakai. Ada nanti dalilnya. Ya, nanti kita baca dalam waktu. Sampai di situ titik, lalu ada tambahan dari khalaf, syahadatul la ilaha dan kalimat lainnya. Nah, apa makna hadis ini? Pertama, ini sebagai penutup, disunnahkan satu kampung ada yang dikadar jadi ulama. Ya, maka antum kalau sekarang bukan satu kampung, satu RT, bahkan satu komplek harus ada yang jadi
ulama. Nanti dialah yang mengajari masyarakat di situ gimana sholat, zakat, segala macamnya, imamin, cara ngurusin orang meninggal. Ya, kalau di Jawa namanya Imamuddin, dipendek jadi Mudin. Ya, kalau kami di Sumatera Barat nyebutnya imam, tuanku imam. Tuanku imam ada malin, muallin. Ya, ada ahli qiraah, qari. Nah, itu sebutan-sebutan aja. Ini dalilnya, itu yang pertama ya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa nyantri kalong atau nyantri temporal itu dibolehkan. Belajar hanya di waktu tertentu. Di bulan apa saja orang ini belajar? Hanya di bulan haram. Ini bulan haram, bulan Rajab. Maka saya bersikeras menambahkan hadis ini di malam ini, karena hadis ini terjadi di bulan Rajab. Ya, hadis ini terjadi di bulan Rajab. Ini musalsal bisyahar juga, musalsal dengan bulan. Sebagaimana dia terjadi di bulan Rajab, kita keluarkan di bulan Rajab. Dan yang ketiga, kebolehan meminta amalan atau ijazah dari guru. Ini dalilnya. Tapi yang sederhana, dengan niat apa? Untuk diajarkan kembali. Kalau cuma sendiri-sendiri, amalkan aja yang ada. Dan yang terakhir, metode Nabi mengajar. Apa itu? Metode ringkas dengan cara angka. Aku perintahkan kamu 4, lawan 4. Berarti metode ring. Maka dianjurkan antum misalnya nih, buat 5M, 3M gitu boleh. Ember. Jadi istilah-istilah itu boleh digunakan. Dan Nabi, saya juga heran, Rasulullah ini kan gak pernah kuliah di UIN, gak pernah kuliah di UNJ, UPI, kan gak pernah kan? Tapi beliau tahu cara ngajar, dan cara ngajarnya lebih bagus dari profesor doktor. Antum coba lihat profesor doktor khutbah, langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Katanya dia profesor, tapi kok kalau khutbah nggak menarik. Ternyata dia profesor di kampus, bukan di mimbar. Yang mimbar lain lagi ahlinya. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Ya. Lebih kurang ini oleh-oleh malam ini. Udah mau jam? Ya, gak usah tanya jawab nih. Ya, gak usah lah. Ada yang mau nanya? Gak usah ya, udah ngebul aneh dia. Anehnya ngebul kok. Udah lama gak bahas begini ya. Jadi saya begini ngajar ini sudah lama sekali enggak. Maka bersyukur kepada Allah, beruntung masjid ini Allah jadikan tempat basis sunnah ya, basis ahlus sunnah wal jamaah. Semoga muhsinin, orang yang membangunnya, orang yang menjadi takmirnya, orang yang hikmah untuk kajian ini, yang menyebarkan lewat media-medianya, Allah berkahi hidupnya, amin ya rabbal. Siapapun yang hadir, wabil khusus orang-orang yang mendengarkan dengan seksama, semoga Allah tambahkan nadrah fi wajhi, kebahagiaan di wajahnya, di dalam jiwanya, dalam kalbunya, dan kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman rahim, ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami tidak layak bertemu Rasulullah, kami tidak layak memandang wajah Rasulullah yang suci. Di wajah kami banyak dosa ya Allah, di wajah kami, di mata kami, di lisan kami, di pikiran kami, di telinga kami, di otak kami ada kata-kata kotor ya Allah, ada kalimat-kalimat kotor ya Allah, ada dosa-dosa yang kami simpan, kami sembunyikan ya Allah. Namun ya Allah, bukanlah karena tidak pantas, justru karena kami ingin disucikan, dibersihkan dengan memandangnya ya Allah. Fa'azan lana bi ru'yati, maka izinkan kami ya Allah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah menjadi murid-murid dari orang-orang memuridkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
wa biha'ula'il muhaddithin ulama'il alimin wa bil awliya'is salihin, dengan kemuliaan mereka ya Allah. Jadikan kami murid meskipun tidak beradab, qalilul adab, qalilul ilm, qalilul amal, sedikit amal, sedikit ilmu. Tolong terima kami masuk ke dalam silsilah keilmuan mereka ya Allah. Wahsyurna baina zumratil muhaddithin, kumpulkan kami nanti ya Allah bersama ahli-ahli riwayat hadis, wal awliya'is salihin wal arifin, dan para wali-wali yang kenal kepada Engkau. Allahumma salli wa sallim barik ala